Yo yo yo, what's up bro? Welcome back to my YouTube channel AYO Asli YouTube Official. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Hari ini saya sudah berada di Max Gym Pontianak dan hari ini saya akan berbagi tips dan info buat kawan-kawan semua, buat kawan-kawan pemula yang mau melakukan latihan beban atau fitness, bingung mau latihan apa atau bingung dengan teknik yang benar seperti apa, langsung saja supaya kawan tidak salah-salah dalam melakukan latihan. Langsung saja kita tanya ke pakarnya langsung, salah satu influencer, personal trainer, atlet yang sudah terkenal di Pontianak. Langsung saja kita panggil Bro Derek Connery. Yo, what's up bro? Oh, apa kabar bro? Baik. Oke, langsung saja bro. Hari ini kita akan buat video yang akan membagikan informasi dan tips tentunya untuk kawan-kawan semua yang nonton video ini. Betul. Hari ini videonya tentang bagaimana cara kita untuk memulai latihan beban, khususnya untuk yang pemula sama sekali belum pernah melakukan basic. Belum pernah melakukan latihan beban sama sekali. Oke, langsung saja buat bagaimana nih? Jadi kita hari ini langsung kita mulai aja. Biasanya aku kasih orang circuit training. Jadi kita latihan dari semua otot, cuman satu otot itu bisa dada, cuma satu variasi doang. Jadi lebih ke pengenalan pengenalan. Dan lebih kita perhatiin tekniknya. Nah, nanti aku bakal kasih tahu beberapa teknik yang dibenarkan dan ada beberapa gerakan yang sering kesalahan di gym gitu aja. Oke, sip ya. Jadi itu kawan-kawan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan YouTube net nama aku Derek Connery. Derek Connery. Nah, Okay. untuk seputar fitness, diet tuh langsung boleh juga langsung subscribe YouTube-nya Derek Connery. Oke, langsung saja bro, kita mulai latihan. Okay. Jadi pertama kita mau mulai latihan apa nih bro? Dari lower. Dari lower. Jadi kita mulai dari squat, extension, yes, leg curl, sama betis. Oke. Kita nggak pernah skip betis karena semua penting dari bawah. Okay. Tuh, ini yang biasanya ya. Kalau biasanya orang tuh biasa dulu kalau kita mau mulai latihan itu yang selalu di skip bagian bawah. Ya. Pasti diajarinnya otot dada, tangan. Nah, kalau bodybuilding dulu paling sering tuh bagian atasnya yang gede tapi bawahnya kecil. Nah, paling terkenal tuh chicken leg ya. Kaki ayam ya. Ya. Paling nggak kita mulai latih dulu lah basicnya begitu ya. Jadi memang untuk pemula itu kita harus melatih lower body dulu. Lebih penting untuk fondasi ya. Karena kan kita hari ini latih semua atau latih semua ya. Cuman aku pengennya dari bawah dulu mulainya. Oke, siap. Ya. Sip, jadi kita mulai latihan. Langsung saja. Yuk. Oke, langsung saja kita akan mulai latihan alat pertama. Squat. Nah, biasanya squat itu pakai barbel, cuman hari ini aku prefer pakai mesin karena namanya juga orang baru beginner ya. Takutnya belum bisa balance, jadi kita mulai dari mesin aja, semuanya dari mesin. Oke. Langsung aja praktekin yang pertama di squat. Oke, jadi ini biasanya tengahnya ini memang kita letakin untuk posisi leher ya. Jadi bisa aja di bagian ini, di bagian bawah dengan leher ya. Terus kita letakin aja, langsung kaitin ke belakang. Nih. Tangannya boleh digenggam, boleh juga dibuka. Nah, akan tetapi sikunya itu jangan pernah diginiin. Kita buka ke depan agar bagian dada itu busuk. Nah, untuk bagian tumit pun jangan terlalu mundur, disesuaikan. Jadi pas ketika kita turun, bagian bahu dengan tumit itu sejajar ya. Kita langsung aja. Pelan. Sampai posisi jongkok, habis itu kita naik. Turun ambil napas. Naik kita buang. Ini yang kita juga namakan basicnya itu tempo, turunnya pelan. Ada waktu. 3, 2, 1, tahan bentar, up. Biasanya orang kalau beginner itu lebih sering cepat-cepat aja, itu kita nggak mau, habis itu kita simpan. Oke, coba. Oke. Wah, ini panas sih. Panas. Langsung kita praktekkan ya kawan-kawan. Jadi nggak sah kalau kita nggak kasih praktekan. Iya. Kalau saya sih dulu pernah nge-gym, tapi udah lama vakum semenjak Zumba. Ini tangannya tadi dari awal Tangannya di sini aja, pas kelingking, jubur. Kepalanya kayak gini. Kepala kayak ke belakang. Barnya ini, barbelnya ditimpa ke bagian pundak ya. Pundak. Oke. Siku ke belakang, ke depan. Dorong dulu ke atas. Dorong ke atas, siku berhenti. Oke. Ini kan otomatis kebuka nih. Ya. Oke. Kaki agak maju. Kaki dengan bahu sejajar. Lebih lebar dikit. Oke. Ya, pas turun, lututnya buang ke samping. Jatuhin. Ambil napas. Up. Naik, buang napas. Ini satu setnya kita bisa lakuin ini sekitar 10-15 repetisi.
usung. Nah, kalau kita pakai mesin ini biasanya di badan kita selalu tegak. Iya. Kalau pakai barbel biasanya kalau untuk pemula mereka lebih maksain pakai beban, ujung-ujung badannya condong ke depan, itu nggak bagus. Ini udah Oke, benar. cukup. Ya. Ini Jadi perbandingan- fokus ototnya. Ke depan, lebih ke depan tapi semua kena. Oh iya. Semua kena bagian bawah ya. Biasanya ini, sorry praktek ini ya. Ya. Kita tanpa beban ya, Tambah beban. tanpa beban. Oh iya. Beban nih, kalau kita turun bagian bahu dengan tumit gas selalu sejajar. Ya, contohnya ini. Sejajar. Oh. Tapi pada kesalahan pemula itu paling basic ketika mereka main berat, fokus selalu berat. Pas dia naik, dia turun, Oh. percuma. Resiko keluar back. Jadi kita harus mainnya tuh sejajar seluruhnya. Badan selalu busung. Itu yang kita perhatikan untuk squat gitu. Jadi cara Kelihatannya ngukurnya simple tapi begitu. Bahu pas turun Nah, lihat kaca aja, lihat kaca. kaca, bahu. Turunin badannya tapi bahu sejajar dengan tumit. Busung. Oh. Nah, oke. Yang sering kesalahan. Lalu Selalu contoh ke depan. Karena kalau berat, mungkin mikirnya supaya lebih enggak. lebih kena ke pantat. Iya, biasanya begitu. Cuman Tapi tetap jadi cara ngukurnya bisa pakai tangan ya. Bisa, Pemula, bisa. Jadi turun ke bawah. Langsung. ya, itu kan kadang agak susah, nggak semua orang juga begitu. Oke, ini untuk yang pertama. Oke, ini yang pertama. Lanjut latihan yang kedua. Oke, ini variasi kedua basic untuk main kaki. Itu kita targetnya untuk kaki depan, ngomongnya quads muscle. Jadi ini simple banget, cuma kita diatur ya, duduk tapi lutut kita di sini. Oh. Jangan terlalu mepet ke dalam, jangan terlalu keluar. Nah, selalu diukur dulu. Ini kan kursi. Ya. Terus jajarin dengan lutut kita ya, lutut press ke dalam. Samping. Ini bisa disetel. Kalau kaki aku kan panjang nih, Ah. setelin panjang. Nah ini gunanya, yang hitam ini harus dipegang. Karena ketika orang main berat, bagian samping ini dia suka tahan begini. Oh. Menggunakan pantat. Yang kita mau ini semua full di kaki, full di kaki. Pegang, tarik badannya ke bawah. Ambil napas, buang. Ambil napas, buang. Jadi benar-benar kita rasakan bagian otot depan ini, quads. Simple, pelan. Jangan basicnya itu orang paling sering memaksakan, terutama main Beban berat berat. dan main berat. Nah, terus ketika dia maksa dia pasti begini. Oh, pantatnya ketika mau Iya. meluruskan pantatnya diangkat. Iya. Justru kalau ketika pantatnya duduk, ototnya itu benar-benar berkontraksi. Oh. Tapi ketika dia maksain dengan pantat, loss. Oh, pas ya bukan. Jadi itu cuma main pakai beban doang sih. Lebih keren-kerenan doang. Iya. Makanya nih kawan-kawan, di beban, latihan beban nih, teknik itu yang paling penting. Percuma kita main bebannya berat, tapi tekniknya salah. Makanya banyak yang udah latihan bertahun-tahun badannya ya begitu-begitu aja, tidak ada perkembangan. Oke, langsung saja. Saya akan coba. Coba. Oke, si lutut. Ya. Ini juga nggak boleh terlalu lapat. Ya, agak dilebarin dikit, tapi jangan terlalu lebar juga. Pasin aja. Oke, Lepasnya. ini tarik. Tarik. Nempel ya, baring. Baring ini memang didesain baring. Kita atur dulu. Oh, Dari awal udah mulai bebannya udah turunin. udah ya. Udah serius. Jadi ini memang posisinya udah ke stretch gitu ya. Oke, naikin, buang napas. Buang napas. Pas turun ambil. Langsung kita targetnya di sini. Sip, ayo. Wow. Coba 10 kali. Oke, bagus. Dan untuk pemula biasakan jangan sering diminta bantu, jangan dibantuin orang. Kita cobain semua sendiri, tapi ringannya bebannya ringan aja gitu. Oke, 6. Bagus. 7. 8. 2 lagi. Oke. Kelasnya di sini. Nah, betul. Kuat. Di bagian paha depan tuh berasa banget. Oke. Oke. Yang kedua, ya Kedua. ini jadi latihan kedua. Yang pertama squat, kemudian yang ini, namanya apa nih? Hamstring. Hamstring. Leg curl. Langsung sampingnya. Lanjut. Oke, selanjutnya kawan-kawan ini latihan yang ketiga, Ya. leg curl. Flying leg curl. Jadi ini untuk paha bagian belakang.
bisa dinamakan juga hamstring. Ini sebenarnya basic banget, cuman kayak untuk laki-laki mungkin tahu ya, kayak main bicep bagian tangan depan, ini buat kaki berarti belakang. Cuman sandarin aja, baring, baring. Nah, untuk bagian pergelangan kaki diletakin bagian sana dan ada bantalan. Kalau bisa dari samping, baru coba dari samping aja deh. Dari samping. Sampai ototnya. Ini ada. Nah, otot quadris. Jadi ketika kita main bagian pinggul itu kita letakin di bagian pet sini. Ini ada celah. Ini pinggul kita harus di sini dengan tujuan agar bagian otot ini benar-benar kita mainin. Ini aku contohin. Bawa napas, turunnya ambil. Nah, ini kelihatannya simple, tapi pada dasarnya banyak orang basic mainnya terlalu maksa, bagian pantatnya selalu dinaikin. Pantat lagi ya, diangkat. Ini sebuah kita fokus di sini dan sininya loss. Yang kita mau adalah bagian hamstring benar-benar difokusin. Jadi tempelin semua badannya, kencengin badannya, pantatnya diam. Ambil napas, buang. Ambil napas, buang. Pokoknya kita fokusnya di bagian pantat kalau untuk main kaki. Oke, coba. Kalau ini kaki besar ini. Nah, bebannya udah tuh bro. ringan sih, Ringan ya. ringan. Harus coba 10 kali. 10 kali. 10 kali. Bentar. Ini kita atur untuk kepanjangan kakinya beda-beda. Oke, pas. Ayo, Posisi badan sip, udah. pas posisi badan. Naikin, buang napas. Oke, turunnya pelan. Op, jangan sampai bawah. Naik lagi, buang. Nah, selalu fokusin untuk bagian pantatnya, jangan dinaik-naikin, jangan nungging. Ini udah pas. Enggak boleh. Iya, Jangan dinungging, ya betul. Turunnya bagiannya stretch, naikinnya dikencengin, squeeze. Oke, bagus. Ambil napas. Buang, naik buang. 7 8. Ayo. Pelan. Oke. Jadi gimana? Berasa nggak bagian belakangnya? Biasa tak bisa jalan aku. Satu set ya, bro. Oke, next. Oke, Ini yang ketiga. next. Yang ketiga, lanjut yang keempat. Keempat. Masih bawah. Masih bawah. Masih Betis. bawah. Jangan pernah tinggalin betis. Jadi udah tadi yang pertama keseluruhan tapi lebih ke depan. Eh, Kuat. Lebih overall. Yang pertama, terus yang kedua otot bagian depan. Depan. Yang ketiga belakang. Sekarang betis. Sekarang turun ke betis. Oke. Oke, lanjut. Oke, jadi selanjutnya ini variasi keempat untuk bagian lower body. Terakhir, betis. Jadi betis ini kita di sini mumpung ada alatnya, cuman kalau teman-teman yang nggak ada alat bisa pakai di tangga ya. Di tangga juga bisa. Satu kaki berdiri. Nah, itu untuk tangga. Tapi kita di sini dulu kita gunain mesin. Oke. Jadi namanya seated calf press. Seated calf press. Calf. Di tumit lutut kita letakin di sini padnya. Diukur. Kayak naik motor lah. Nah, kita pegang di sini, fokus di bagian otot sininya, pas turunnya kita ambil stretch-nya. Oke? Pas naiknya, sebisa mungkin kita tekan senaik mungkin. Oke? Ambil napas, buang. Ambil napas, buang. Nah, karena dia otot paling kecil dari antara otot kaki, jangan pernah main berat dan kita fokus repetisi biar darahnya ke sana gitu kan tujuannya. Jadi kebanyakan orang kalau main ini semakin bisa berat dia makin egois dong. Mainnya cuma kayak gini. Yang kita mau adalah kita mainnya secukupnya, sebisa kita, terus kita rasain pelan-pelan dengan repetisi yang tinggi kalau untuk bagian bawah. Kalau untuk otot yang kecil di kaki. Iya, tujuannya biar darahnya ke sana lebih banyak gitu. Cobain. Yo, ayo kawan-kawan, saya akan coba lagi. Coba lagi. Coba tinggi dah. Ya, pas. Oke. Langsung gigit, keluarin. Oke. Ya. Turun lagi, ambil napas. Tekan ke atas, buang. Jatuh cepat, pelan. Jangan dikagetin. Oke. Ini karena pakai celana panjang ya, tapi ototnya benar-benar ditujukan yang di sini. Bagian betis. Pelan, naiknya kencengin. Oke. 8
patokannya udah di atas 10 deh. Bagus, pelan, kontrol. Oke, 3 lagi. 3 2 1, oke. Nice. Naikin dulu kaki ya. Dulu, iya. Khusus kalau untuk betis emang lebih bagusnya bebannya ringan. Repetisinya kita banyakkan. Ringan ya. Misalnya kalau aku juga dulu nih ya, namanya orang pasti namanya gym pemula semuanya maunya berat gitu kan. Nah, semakin berat ininya malah nggak berasa di ototnya. Jadi kita harus bandingin di mana kita harus pilihnya untuk besarin badan atau mainnya berat, mau bodybuilding atau powerlifter gitu. Nah, kebanyakan orang salah, dia mau bodybuilding tapi mainnya powerlifter. Nah, kita ada contoh powerlifter di sana gitu. Powerlifter itu mainnya berat banget, cuman lebih fokus ke beban berat. Kalau kita fokusnya bentuk badan. Beda. Jadi itu dua perbedaan ya, perbedaan goals, perbedaan juga cara latihannya ya. Ya, kita mainnya juga berat, cuma mainnya repetisi. Kalau powerlifter mainnya berat tapi 1 repetisi, 2 repetisi dan ada program tersendiri. Nah, bro, sambil ini, kalau untuk mengukur beban itu bagaimana? Apakah kita ambil beban yang paling ringan atau dari repetisi yang kita bisa lakukan? Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukur ya, ini kalau tips aku untuk pemula semuanya, kalian tuh kalau bisa misalnya untuk main ini misalnya ya, coba langsung cari beban sendiri, mulai dulu dengan beban yang ringan, dan kalian bisa kontrol dengan teknik yang benar. Nah, minimal itu bisa ditargetin 12 repetisi atau 15 repetisi. Nah, ketika kamu bisa capai 12 sampai 15 repetisi, berarti itu udah ringan buat kamu. Silakan naik. Tapi kalau belum bisa dengan teknik yang benar atau masih sembarangan, masih berat tapi dipaksain, berarti itu belum beban kamu buat naik gitu. Berarti kita lebih bagus turunkan atau stagnan di beban tersebut. Iya. Ini berlaku juga untuk latihan-latihan yang lain. Misalnya kayak yang squat, misalnya baru bisa 10, berarti itu pas atau kita harus turunin dulu bebannya? Lebih bagus ditahanin aja. Ditahan dulu. Misalnya dia bisa 20 kilo, tapi bisa 10 repetisi, ya udah pertahanin aja dulu. Kalau misalnya udah latihan sebulan, 2 bulan, udah bisa 15 kali. Nah, 15 kali, 12 kali silakan naik 2,5 kilo atau 5 kilo. Nah, itu tips untuk menambah beban latihan. Pelan-pelan. Karena kalau logikanya kalau semuanya bisa naik cepat-cepat, semuanya bisa ngangkatnya ribuan kilo gitu kan. Dan nggak ada yang begitu. Oke, sip, lanjut. Latihan yang ke-5. Upper body. Upper body Kita mulai dari atas dada, chest. Ya, langsung aja. Yuk. Oke, jadi ini untuk latihan dada. Jadi hari ini semua aku pakai mesin karena tujuannya memang buat pemula. Jadi kayak kalau mesin itu buat gerakannya itu udah mati. Jadi less injury. Mengurangi cedera ya. Nah, ini salah satu otot buat laki-laki nih paling suka main dada. Pasti. Biar kelihatannya bidang gede gitu. Kita pegang dulu di sini. Nah, tapi ingat di bagian punggung ini kursi selalu ada lekukan untuk badan busung. Kebanyakan orang main dia salah, dia suka mendatarkan badannya. Bagian pundak nggak busung, loss, kena ke bagian bahu malah bukan chest, dan bagian punggungnya datar. Yang kita mau adalah bagian punggung tempel belikannya, dan bagian belakang sini ada lubang kalau bisa dilihat. Oke. Jadi bagian ininya ditekuk. Ada kosongnya. Ada kosongnya nih. Nah, ya ini yang benar. Busungin, dan bahunya jangan dikasih busung begini. Kita busungin benar-benar buka ke depan. Tekan. Oke. Langsung. Nah, ini kebalikannya. Ketika bebannya balik, ambil napas dari hidung ya. Buang. Ambil napas. Buang. Jadi kalau kita latihan kayak gitu, kita juga kontrol napas, perut kita tuh udah kelatih sebenarnya. Nah, udah kelatih. Nanti kita bahas ya otot perut ya. Ambil napas, buang. Oke? Coba dong. Oke. Jadi dari pengaturan napas pun sebenarnya kita udah bisa melatih otot perut. Iya. Karena dimanapun perut itu adalah salah satu otot inti atau core yang sebenarnya nggak usah dilatih pun kalau kita main beban berat atau weightlifting dengan teknik yang benar, pernapasan yang benar itu udah kelatih sebenarnya begitu. Oke, ada satu pertanyaan juga tuh bro untuk otot perut. Seperti tukang angkat beban padahal tidak pernah latihan perut tapi perutnya bisa six pack. Ya. Mungkin salah satu karena dia core-nya bisa. Walaupun dia cuma
ngangkat karung apa, tapi sekali buka perutnya six pack. Tapi kalau mereka angkat karung terlalu banyak, kamu lihat mereka jalan. Iya, badannya, kan? Tapi selain itu pun kita semua orang pun ada otot perut. Ada. Nah, itu cuman ya. ketutup lemak. Tutup lemak. Nah, permasalahannya orang pengen kelihatan six pack-nya bisa, tapi lemaknya diruslangin, bukan latihannya habis dikencengin. Oh. Caranya gimana? Diet. Diet bukan latihan. Nanti kita bahas lagi diet. Nah, satu-satu. Jadi mau tanya apa aja bisa tahu jawabannya ya. Iya. Dan tanya sama pakarnya di bidangnya. Oke, ini kita kembali lagi ke latihan chest. Tadi nih bro, tadi aku masih bingung nih. Soalnya aku udah biasa juga dulu latihan kan, cuma rasanya itu tadi aku tuh nggak sebingung ini gitu ya. Nah, terus rasanya aku emang berapa tahun sih latihan segitu aja badannya. Nah, Oke. terus aku ya kayak gini oke. Ya busung. Ya, Oke. Nah, terus tadi maju lagi. Pantatnya mundur, emang pas udah Pas. Jadi yang nempel itu bagian pantat sama bagian pundak untuk fungsi ini. Nah, ini yang aku bingung nih bro, yang kunci bahunya. Nah, dorong ke depan dulu nggak apa-apa. Nah. Busung. Ini otomatis busungin badannya. Pantatnya jangan mundur lagi. Oke. Nah, ini udah buka. Udah kebuka. Sip. Kaki turunnya. Kunci bahunya. Nah, udah benar. Oke. Buka ke bawah, bukan ke atas. Oke. Oke. Ambil napas, gue mau sampai kayak push off. Oke, turun sebisa mungkin biar stretch bagian dadanya. Dorong, kencengin otot dadanya. Oke, sip. Jadi ketika tangannya mundur itu kita stretch di fokus di bagian sini, pectoral. Oke, pas dorongnya lebih kencengin di sini. Twist. Oke, pelan. Dorong di kaki juga pelan. 8. Ayo, 2 lagi. 9. 10. Oke. Cukup. Apa? Cukup. Ah. Berasa nggak? Lebih berasa nggak? Lebih berasa. Biasanya Kalau aku dulu ya biasanya bahunya suka naik nih. Apalagi terus? misalnya pas bebannya berat, terus bahunya tuh nggak ngunci. Nah, nggak ngunci. Malah sebenarnya ke bahu ya. lebih sakit di bahu depan. Oke. Nah, itu dia. Itu bedanya gitu. Walaupun nanti bebannya kita udah nambah, udah bisa berat, tetap selain kunci badan, bahu kita juga. Bahu juga. Jangan sampai naik. Jangan sampai naik. Itu kan ke bawah. Tut. Ya, kan biasanya tuh orang kayak gitu. Kita maunya. Oh. Nah itu juga kebiasaan biasa orang anak gym sekali jalan harus bidang. Itu bukannya sombong, tapi emang badannya begitu. Emang bawaan badannya. Oke, Karena next. neneknya besar. Oke, selanjutnya udah yang ke-5, sekarang yang ke-6. Keenam, kita mulai dari back Back. ke belakang. Belakang. Oke, next. Ini selanjutnya kita mainnya untuk toss back atau lat push. Nah ini namanya lat pull down. Ini mesin ya. Ini buat kaki kita tuh ngaitin ke bawah. Jadi jangan terlalu ke bawah pun, biar kaki kita begini, enggak. Jangan terlalu ke atas juga, karena nanti bakal bebannya kalau semakin berat badan kita sih angkat. Jadi ukurannya pas aja. Nah itu. Ya. Oke. Coba dulu bebannya. Nah, ringan deh. Nah ini untuk pegangan. Jangan terlalu rapat, tapi kita juga mainnya agak lebar. Jadi aku patokannya selalu di lekukan ini. Rata-rata kalau anak gym udah lekukannya udah ada. Oke. Nah, kalau misalnya kesini bawah, karena kan ada sebuah nih. boleh. Boleh. Itu tujuannya biar melebarkan. Cuma melebarkan. Sebenarnya ya sama aja sih, sama aja. Kalau menurut aku ya. Jadi kalau pegangan juga menurut aku pengaruh. Kalau ketika kita pegang begini, otot kita ini udah bekerja. Bagian forearm dan bicep. Nah, makanya kalau misalnya orang main back ini mereka lebih suka genggam. Cuman kalau aku personal aku kasih orang saran tuh lebih bagus kayak gini. Oke. Gantung doang. Pull. Ini ngomongnya kita monkey grip. Jadi ketujuannya ketika kita cuma grip gini doang, kita benar-benar fokus di sini dan otot ini nggak terlalu banyak bekerja. Okay. Bekerja tapi nggak terlalu banyak begitu. Langsung aja ya. Oke. Nah, badan juga selalu dari awal mau permainan apapun udah dikunci dengan busungin dadanya. Oke. Jangan datar. Nanti juga aku mau tanya itu bro, fungsi kenapa kita harus busung setiap latihan dia? Oke. Busungin, tarik ke bagian mendekati badan arah dada. Buang napas, lurusin badannya. Nah kita memang harus menggerakkan badan mundur ke belakang saat menarik sedikit. Itu gerakan natural, bukan kita artinya kita narik bebannya. Itu aku ada perbedaannya. Jadi Nah, kalau yang benar itu busung, kita tarik ke bagian dada tapi agak mundur sedikit. Oke? Lurusin tangannya, badannya ikut stretch ke depan, busung. Nah, tapi kesalahan pada pemula, mereka lebih fokusin main berat. Nah,
Ini asal tahu aja kalau begitu, itu bukan fokus ke back lagi. Kenanya ke lower back. Nah, ujung-ujung kalau orang yang main back sering banget cedera di bagian lower back. Oh, Sering. oke. Itu sering banget. Makanya tadi aku langsung tanya, kalau kita mundur, emang natural gerakannya ya? Sedikit. Natural sedikit. Sedikit ya. Tapi kalau udah kita mulai ngayun, Itu karena main berat dimaksa. nah Itu malah percuma. risiko cederanya di lower back. Lower back ya. Oke, langsung kita coba ya. Pokoknya mau main seringan apapun, kalau memang bener pasti kena bagian ototnya gitu. Gripnya, Gripnya, grip. Busung. Tekan dulu back ini, udah busung ya. Iya. Nah, tarik, mundur sedikit ke bagian dada. Oke, nice. Bawa napas, lurusin. Ambil. Sorry, kebalik. Ini ambil. Pas tarik, buang. Oke, eksplosif. Ini benar-benar latih dari bagian back sini sampai bagian tengah juga kena. Pelan, tahan dulu. Tarik, tahan. Oke, naik pelan. Pas tarik boleh cepat. Oke, ayo. Tiga lagi. Oke. Terakhir, tarik, tahan lebih lama sampai sini yang semua berasa. Oke, pelan. Oke. Terasa. Jadi ayunan badan pun tadi juga akan mempengaruhi kontraksi di otot ya, itu pasti mengaruh. Oke, selanjutnya kita latihan yang Bahu. ke-7 bahu. Ini lumayan banyak tapi semua satu set ya, biar tahu aja. Karena Tapi ini bro, sirkuit ini kalau untuk kita pemula, kadang kan ada juga yang bilang kalau pemula bagusnya kasih otot dada dulu, juga dada sama bicep, juga yang lain tidak perlu. Apakah ini emang boleh pilihan alternatif atau emang ada pakemnya kalau untuk kita beginner, kita yang mau pemula fitness itu atau kalau boleh sirkuit atau emang satu-satu dulu gitu aja? itu balik lagi ke masing-masing gitu. Oh. Ya, kalau kamu menggunakan jasa personal trainer juga pasti ada yang menganjurkan ada sirkuit, ada juga yang langsung satu-satu ya. Nah, tapi kalau aku pribadi aku lebih saranin sirkuit. Kenapa? Jadi kayak dari atas sampai bawah udah kita gerakin, udah kayak perkenalan dari awal dulu gitu. Iya. Nah, Adaptasi. Adaptasi. Jadi mungkin juga ada yang bakal di hari pertama nggak terlalu sakit, nggak terlalu capek, ya kan? Kita ngomongnya perkenalan begitu. Tapi berarti itu memang boleh, nggak ada batasan. Boleh. Kadang kan dulu ya bro, dulu lah zaman aku masih nge-gym. Kadang misalnya latihan dada nggak boleh, latihan back, latihan bicep nggak boleh, latihan tricep. Itu nggak boleh atau emang kita lebih ke menyusun programnya atau memang secara otot itu emang tidak boleh dilatih secara bersamaan? Sebenarnya nggak ada yang bilang nggak boleh ya. Jadi nggak boleh, cuman kayak masalahnya mungkin dengan secara edukasi kita masih memang kurang waktu zaman dulu. Tapi kalau kita tahu pun kayak Mr. Olympia dulu namanya Arnold Schwarzenegger, semua tahu lah artis gitu kan. Itu zaman latihannya itu polanya chest dengan back barengan, bicep dengan tricep barengan. Nah permasalahannya badan mereka bisa jadi gitu. Nah itu yang selalu menjadi kayak misteri buat orang. Jadi kayak banyak orang cuma dengar, udah bro jangan kayak gini. Jadi kayak kita bingung gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi bebas. Paling tadi misal kita mau melatih, misal tenaga kita terbatas, waktu terbatas, memang lebih baiknya kita latih ada istilah otot besar, satu otot kecil kayak gitu. Itu lebih ke program aja sebenarnya. Iya, dan itu biasanya lebih efektif kalau untuk bodybuilding gitu kan. Itu beda-beda juga. Nah tapi kalau di sini kalau mau bilang otot boleh gabung boleh. Kalau aku saranin untuk bagian atas, bawah. Jadi kebiasaan orang kalau mau main kaki hari ini dicampur dengan back katanya. Sebenarnya kan gini, pola tujuan kita latihan beban itu karena kita pengen merusak otot dan bagian kita waktu latihan itu kan pasti pumping. Nah pumping itu darah kita lagi ditujukan ke daerah otot yang kita latih. Nah logikanya kalau ketika kita latihan kaki, darah kita lagi pumping ke bawah. Nah jadi fokuskan ke bawah. Tapi kebanyakan permasalahannya orang setelah di sini ini kalau sering aku lihat bukan cuma di sini lah, banyak tempat juga di mana-mana. Mereka bisa latihan kaki darah ke bawah. Tapi setelah itu, oh yaudah aku sebelum pulang main back dulu deh. Jadi kayak dia ngelatih dua otot paling besar. Jadi otot kaki dan back itu otot paling besar. Dia ngelatih dengan secara bersamaan. Padahal itu kita perlu fokus yang lebih banyak, energi yang lebih banyak, dan lain-lain yang banyak itu. Jadi tadi aku pribadi baru dengar tuh bro. Ternyata ketika kita latih aliran darah, kenapa makanya kita lebih pilih kalau atas supaya aliran darahnya fokus ke atas semua. Lebih fokus ke atas. Karena kan ngomongnya kalau pumping itu gimana nih? Lebih pompa ya. Iya, nah itu tuh darahnya. Kenapa bisa pompa? Karena darahnya
Dari jantung itu kasih asupan darah ke bagian otot yang kita latih. Jadi ketika darahnya lancar itu nutrisi semua yang kita asupan itu juga lari ke otot yang kita latih gitu. Jadi semuanya fokus ke lebih maksimal bagian situ semua. Iya. Bukan nggak boleh tapi lebih maksimal aja, lebih bagus gitu. Ya memang sebenarnya di dunia fitness juga ada yang nggak boleh. Jadi asal tekniknya benar, nggak masalah semuanya. Iya, betul. Cuma tadi ngomongnya efisien lebih bagus. Iya. Oke lanjut bro. Lanjut bahu. Bahu. Ya, sini juga.